Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dafa Iqlil Zakwan, BP 18115222022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan solusi dari persoalan UTS riset operasional. Baiklah, langsung saja kita masuk pada persoalan pertama, yaitu sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual dari ketiga jenis sedan tersebut yaitu 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Mateo, Kasuari, dan Perkisa. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut, seperti tabel yang sudah tertulis di sini. Untuk bahan baku, Mateo mengambil 10, Kasuari 20, Perkisa 15. Untuk tenaga kerja 20, untuk Maleo, Kasuari 15, Perkita 30. Dan yang lainnya, Maleo mengambil 10, Kasuari 30, Perkita 40. Kemudian untuk kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu mengambil 15.000 satuan, tenaga kerja 20.000 satuan, dan yang lainnya 26.500 satuan. Selanjutnya itu untuk menyelesaikan persoalan di atas, yang pertama harus kita buat yaitu membuat fungsi tujuan. Nah, Z merupakan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini dibuat berdasarkan harga jual masing-masing merek. X1 yaitu Maleo, Kasuari X2, Perkita X3. Kemudian dibuatlah fungsinya yaitu 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3. Kemudian didapat Z kurang 300X1 kurang 500X2 kurang 400X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat batasan-batasan. Batasan-batasan ini dibuat berdasarkan kapasitas bahan baku, kapasitas tenaga kerja, dan kapasitas lain-lainnya. Ini merupakan batasan-batasan. Selanjutnya setelah kita buat batasan, yaitu yang harus kita lakukan selanjutnya itu membuat tabel simplexnya, seperti yang tertulis di sini. Nah, di dalam tabel simplex ini kita harus mencari kolom kunci, yang dimana kolom kunci ini kita lihat di fungsi tujuannya yaitu Z. Kita lihat nilai mana yang paling kecil, dan di sini didapat nilai paling kecil yaitu minus 500. Maka ini merupakan kolom kunci. Selanjutnya setelah mencari kolom kunci, kita harus mencari baris kunci dengan cara mencari nilai indeks terkecil tetapi nilainya itu positif. Cara mencari indeks yaitu NK dibagi dengan nilai kolom kunci, seperti yang tertulis di sini. Nah, didapat di sini nilai paling kecil yaitu 750. Maka S1 merupakan baris kunci. Selanjutnya yang harus kita lakukan ialah mengubah nilai baris kunci. Di tabel ini terdapat kolom kunci dan baris kunci, dan di perpotongannya kita sebut angka kunci. Angka kuncinya itu 20. Nah, selanjutnya tugas kita yaitu setiap koefisien yang berada di baris kunci kita bagi dengan angka kunci. Maka hasilnya seperti yang tertulis di tabel ini. Selanjutnya ialah kita membuat nilai baru yaitu untuk nilai baris Z dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali baris nilai baru baris kunci, seperti ini. Untuk Z nilainya minus 500, berarti tinggal dikalikan saja kemudian dikurang dengan baris yang lama, maka didapatlah hasil baris untuk Z seperti yang tertera di sini. Kemudian setelah kita mencari untuk nilai baris Z, selanjutnya kita cari nilai untuk baris S2. Di baris S2 ini kita dapati nilainya yang ada di kolom kunci yaitu 15. Berarti tinggal kita kali saja 15 dan kita kurang, seperti rumus untuk mencari nilai baris kunci yang nilai baris yang Z ini masih sama. Jadi hasilnya seperti yang tertera di sini.
Setelahnya kita lakukan juga hal yang sama dengan nilai baris S3. Dan didapatilah hasilnya seperti ini. Setelah kita mencari nilai baris Z, S2, S3, maka didapatilah tabel baru yang bisa dilihat seperti yang di sini. Ini merupakan tabel baru dari hasil pencarian Z, S2, dan S3. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel baru ini masih ada nilai yang bernilai negatif. Maka diulang kembali mencari kolom dengan baris kunci yang lain seperti langkah-langkah yang telah kita kerjakan sebelumnya. Yaitu kita di dalam tabel baru ini kita harus menentukan kolom kunci yang mana, baris kunci yang mana, kemudian ya kita tinggal melakukan seperti langkah-langkah yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kita cari nilai baris Z masih dengan rumus yang sama. Kemudian hasilnya ini nilai untuk S1 kita cari dengan rumus yang sama. Kemudian hasilnya ini untuk baris S1. Dan terakhir untuk baris S3 didapatilah hasilnya ini. Nah, setelah itu baru kita buat tabel baru lagi seperti yang tertera di sini. Nah, di tabel ini kita sudah lihat nilai X1 sampai X3 tidak ada yang bernilai negatif. Berarti kita hanya tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus yang telah kita buat tadi, nilai fungsi yang telah kita buat tadi. Di sini kita dapati Z sama dengan 410.000, X1 700, X2 400, X3 sama dengan 0. Kemudian kita buat formulasinya, yaitu tinggal memasukkannya ke dalam fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu Z sama dengan 300 X1 tambah 500 X2 tambah 400 X3. Maka Z max-nya sama dengan 300 dikali 700 sesuai dengan X1 tambah 500 dikali 400 sesuai dengan X2, kemudian ditambah 400 dikali 0 karena X3 bernilai 0. Kemudian didapatilah hasil 410.000. Jadi pabrik mobil akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 410 juta apabila pabrik memproduksi Valeo sebanyak 700 unit, Kasuari sebanyak 400 unit, dan tidak memproduksi Parkisa. Baiklah, sekian dulu pemaparan solusi dari persoalan UTS riset operasional. Saya Dava undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.